Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to dunia Aska. Yeah. Tidak mudah menjadi leader, tetapi gampang sekali menjadi follower. Tapi benarkah segampang itu menjadi follower? Mari kita saksikan apa yang akan saya bicarakan tentang komunitas penerbang. Hari ini saya akan bercerita bagaimana lika-liku saya mendirikan komunitas penerbang. Apakah Anda penasaran bagaimana saya mendirikan komunitas penerbang ini? Ikuti terus cerita saya, semoga menginspirasi, tapi setelah yang satu ini. Nama saya Muhammad Askalani NST, panggilannya Aska, dan itu adalah nama palsu. Kayak Ayu Ting Ting aja. Ya, pokoknya itu adalah nama palsu dan saya senang dengan itu. Actually, saya pengen kasih tahu nama asli saya ya, nama asli saya. Nama asli saya itu Muhammad Askalani SPD. SPD itu karena saya lulusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, saya kan punya ayah kedua ya, dalam artian when I was a baby, my father passed away. Nah, karena ayah saya waktu kecil itu meninggal waktu bayi, nah saya didaftarkan oleh ayah kedua saya ke sekolah SD. Dan saya menganggap ayah kedua saya itu salah menuliskan nama saya. Kenapa sih nama saya Muhammad Askalani? Kayaknya itu nggak make sense gitu. Nah, saya bertanya kepada banyak orang tentang nama saya dan orang-orang mengatakan itu dari Sakil, Sakola, bla bla bla. Ada ya, kalau Anda Muslim mungkin Anda pernah mendengar Askolari Barokna gitu-gitu ya. Dalam juz amma ada, saya lupa bagaimana persisnya ayat itu. Dan ada orang yang mengatakan saya Sakil alias berat gitu. Dan saya kayak, that's not me, not like that gitu. Nah, pokoknya banyak sekali orang-orang yang mencoba mencari tahu arti nama saya karena saya memang minta tolong kepada mereka. Until one day saya membaca, saya pernah mendengar yang namanya laki-laki yang dianggap bodoh dan dia sudah tua sampai suatu ketika he came to the cave. Dia datang ke sebuah gua dan di gua itu dia melihat ada stalaktit atau stalagmit sih namanya yang di gunung-gunung itu. Ada setetes air, kemudian setetes air itu mengakibatkan cekungan di sebuah batu. Nah, dari situ dia belajar. Saya ini memang bodoh lah gitu kan. Saya kayak, aduh gimana sih saya belajarnya kok nggak pintar-pintar gitu. Saya sudah tua, alangkah sulitnya belajar. Tapi ketika dia melihat batu itu, dia berhenti mengeluh dan percaya batu aja yang sedemikian kerasnya, ya itu bukan manusia, ya kan? Itu pada akhirnya bisa menjadi cekung hanya oleh setetes air. Bagaimana dengan dia manusia? Kalau dia bekerja keras, belajar lebih gigih lagi, lebih semangat lagi, maka kemudian hari dia akan menjadi orang yang cerdas. Pada akhirnya Ibnu Hajar al-Asqalani menjadi hafiz Quran, dia mendapat gelar al-hafiz dan dia juga menghafal banyak hadis dan beliau menciptakan lebih daripada 50 buku. Nah, meskipun ada beberapa orang menganggap beliau itu di akhir hayat beliau menganggap dia tuh kayak gila, kayak kayak sesat atau apa gitu. Nah, bercerita tentang gila, saya waktu kecil pernah dicap gila oleh keluarga. Dan mungkin orang-orang yang dekat dengan saya juga banyak menganggap saya adalah orang yang unpredictable gitu. Nah, waktu kecil karena kakak saya nyuruh saya itu untuk mengambil air, nah ke sungai tarikan namanya ketika itu ya. Jadi saya malas, nggak mau gitu. Males ngangkat air pakai jerigen gitu ketika itu waktu anak-anak ya. Namanya juga anak-anak suka main ya, jadi senangnya main ya begitu. Jadi kata saya, pergi nggak kamu ambil, kalau nggak kamu ambil kamu nggak usah makan dan pergi kau ke kampung sana, jangan kau di rumah ini gitu. Dan ketika itu saya benar-benar pergi
udah sore saya pergi dan kakek saya kaget. Saya udah pergi gitu jauh banget, saya mau ke kampung sore-sore melewati ilalang-ilalang hutan-hutan. Akhirnya saya dikejar dan ditangkap sama mereka. Yang nangkap itu bukannya kakak saya, karena kakak saya bilang dia kabur, tangkap tangkap gitu. Dan penuh dengan drama-drama banget, kayak di TV-TV banget, kayak di film-film banget. Saya ditangkapin di atas ilalang-ilalang yang begitu panjang. Itu memang tahun berapa ya, tahun 95, 96, atau paling tinggi itu tahun 98. Tapi kalau tidak salah kayak 96 gitu ya. Jadi saya dikejar sama mereka, ditangkap sama mereka, dan saya lolos, dikejar lagi. Di ilalang-ilalang liar itu duri-durinya tuh tajam banget, tapi saya tidak merasakan sakit ketika itu. Jadi mereka menganggap saya gila. Jadi kenapa saya mendirikan community Penata Terbang? Karena saya percaya saya ada bakat gila, dan saya nggak mau gila sendirian gitu ya. Saya pengen membagi-bagikan kegilaan saya. Akhirnya saya mendirikan community Penata Terbang. Wow, horor banget ya, horor banget. Tapi ini bukan tentang cerita misteri atau apa. Seperti apa kegilaan yang akan saya katakan pada Anda tentang community Penata Terbang ini? Yuk, ditonton terus sampai habis. Dan jika Anda baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Ini like ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan tombolnya agar setiap video yang masuk itu ada pemberitahuannya kepada Anda. Nah, kenapa saya mendirikan komite Penata Terbang? Nah, alasannya adalah saya percaya I have a lot of imagination. Saya punya imajinasi yang banyak, dan itu saya pikir akan menyelamatkan orang-orang. Menyelamatkan orang-orang seperti apa? Nah, karena saya di video-video saya sebelumnya, saya bercerita bagaimana saya mengalami bulian dan ditinggalkan oleh orang-orang, dicaci-caci gitu ya. Dan tidak semua orang bisa seperti itu. And my father was passed away. Saya seorang yatim, dan alhamdulillah berasal dari keluarga yang serba kekurangan, dan itu tidak mudah. Saya melihat bagaimana orang-orang broken home, tapi kemudian mereka kayak kehilangan apa ya, kehilangan semangat hidup. Kadang mereka ada yang tinggal di jalanan, ada yang pakai tindik, kemudian ada laki-laki seperti perempuan, pakai rok, pakai ini, pakai itu, menjadi waria misalnya, atau seorang anak laki-laki menjadi anak pang gitu ya, yang seperti apa, atau perempuan yang berteman dengan anak-anak laki-laki di jalanan dengan kehidupan yang kita tidak bisa prediksi dan tidak benar-benar tahu seperti apa kehidupannya, tapi kita kayak merasa hidupnya begitu bebas begitu. Nah, saya akhirnya itu pengen menyelamatkan orang-orang yang tidak memiliki rasa percaya diri, yang tidak semangat, yang merasa dirinya mungkin pintar tapi mesti harus belajar, harus banyak baca buku, yang merasa dirinya kayak udah keren banget tapi kita butuh orang-orang untuk terus berkomunikasi dan bersilaturahmi untuk berbagi sudut pandang, dan orang-orang yang merasa egois bahwasanya dunianya cukup dengan dirinya sendiri. Saya ingin mengajarkan kepada orang-orang bahwasanya kita bagian daripada masyarakat, kita harus berteman dengan banyak orang, menjalin silaturahmi kepada banyak orang untuk mendapatkan banyak inspirasi dan menyadari semua orang adalah guru pada akhirnya selama mereka berbagi. Bukan hanya kebaikan, tapi juga sisi buruk juga. Itu juga bisa menjadi pelajaran kalau kita menjadi pribadi yang kuat. Nah, sebelum saya mendirikan komunitas Penata Terbang, saya pernah bergabung dengan beberapa organisasi. Yang pertama itu saya pertama kali itu, kalau yang berkaitan dengan ini ya, saya bergabung dengan Lisendra Dua Terbilang. Jadi Lisendra Dua Terbilang itu adalah sebuah sanggar. Nah, ketika itu awal semester 1, saya itu orangnya religius. Jadi kayak gabung di organisasi Islam gitu. Kemudian saya merasa kayak saya religius. Kalau ngomong sama orang-orang, kalau cewek nggak berani dipandang karena nggak boleh, nanti zina mata, seperti itu. Dan kalau ngomong sama mereka tuh nunduk-nunduk, kemudian suaranya dipelankan, assalamualaikum ukti, gitu-gitulah pokoknya kan. Pokoknya seperti itu. Pokoknya saya ketika itu menjaga saya banget, dan jangankan untuk berpegangan gitu ya, untuk ngomong aja kita harus nunduk gitu, nggak bisa juga sembarangan dan nggak boleh berduaan gitu. Tapi entah kenapa saya bergabung di Lisendra Dua Terbilang. Karena ketika itu saya pikir Lisendra Dua Terbilang ini bisa untuk menulis juga. Memang sih ada juga orang tuh menciptakan buku, tapi ketika saya di situ tuh lebih kepada kayak kita mau syuting, apa ya, cek ke video lah, membuat masuk di TV ini, TV itu, gitu-gitu. Jadi kayak memang keaktoran lah yang diinikan gitu. Jadi saya masuk ke situ tanpa saya boleh bersentuhan dengan orang-orang. Sementara ketika itu orang tuh ngomongnya kayak sperma apa-apa gitu, kayak
bagi saya yang memang rajin sholat, puasa gitu, itu tuh kayak aneh banget gitu ngomong-ngomong kayak gitu, apalagi sampai cewek-cewek gimana gitu ngomongnya gitu, kayak this is not my work gitu, this is not my environment gitu. Jadi saya kayak merasa ini bukanlah lingkungan saya gitu. Saya sempat ketika itu sempat syuting, katanya mau ini ya, mau ditayang di Riau Televisi ketika itu, tapi saya nggak tahu pada akhirnya karena saya sakit dan tidak sesuai lagi gaya rambut saya. Gaya rambut saya ketika itu orang tuh pengen panjang dan dibuat naik-naik seperti ini, kayak gimana-gimana gitu kan. Nah, akhirnya saya mengalami sakit yang menyebabkan saya harus hampir botak. Dan itu kayak udah nggak sesuai skenario banget. Karena ketika itu saya lulus casting kayak jadi pemeran utama gitu ya. Tapi karena rambut saya seperti itu, kayak mereka tuh kayak udah janji, udah terlanjur janji, udah pernah latihan juga. Jadi ya udahlah ambil aja gitu mungkin. Tapi saya tidak percaya itu akhirnya dimuat di televisi, Riau Televisi itu. Nah, dari situ saya pindah ke Aklamasi. Ya, Aklamasi itu adalah tabloid kampus, tabloid kampus, kayak koran kampus lah ya, dimana kita kayak wawancarai orang-orang, mungkin rektor atau mahasiswa berprestasi atau pemimpin demo gitu. Pokoknya kita seputar kampus. Nah, itu tuh kayak saya merasa saya adalah orang yang imajinatif. Jadi saya kayak merasa aduh sulit sekali nih untuk mengumpulkan berita, karena di surat kabar ini kan kita nggak boleh mengada-ngada, kita harus ngumpulin berita, nggak boleh salah ngomong, kutipan orang jangan sampai melenceng-lenceng, nanti kita bisa ditangkap orang, bisa dipenjarakan. That's in my mind gitu, itu yang ada dalam pemikiran saya ketika itu. Jadi ya akhirnya saya di situ lama juga, tapi lamanya cuma kayak 2 berita gitu yang saya ambil, sisanya itu kayak saya jadi redaktur sastra lah di situ. Dipercayalah untuk ngumpulin puisi atau gitu aja, benar-benar redaktur sih enggak, tapi kayak saya dipercaya untuk mengumpulin puisi gitu. Nah, sebelum saya keluar dari Aklamasi itu ada namanya Kak Desi Somalia Agustina. Terima kasih ya kakak yang udah banyak menginspirasi saya, yang mengajak saya ke FLP ketika itu. Jadi saya masuk FLP karena ketika itu Kak Desi Somalia Agustina itu sebagai ketua FLP Pekanbaru ketika itu. Jadi saya masuk di situ. Saya senang karena di situ orang-orang nulis, tapi ternyata kesenangan itu tidak bertahan lama. Lebih kayak tuh saya kayak merasa I just alone gitu. I just alone gitu, kayak saya merasa sendiri gitu. Nah, di situ teman-teman di FLP kan lebih banyak menulis puisi lah, lebih banyak sorry maksudnya adalah lebih banyak menulis cerpen. Jadi teman-teman di situ lebih banyak menulis cerpen, dan saya kayak merasa aduh saya cuma nulis puisi gitu, kayak gimana ya gitu. Bukan artinya di FLP teman-teman nggak ada yang nulis puisi, ada yang nulis puisi gitu, dan ada yang memang puisi aja gitu, tapi nggak banyak. Kayak saya kayak merasa tergila-gila dengan puisi gitu, dan teman-teman saya yang benar gila-gila banget tuh nggak ada gitu. Kalaupun misalnya dia bagus banget puisi, dia nulis cerpen gitu. Jadi kayak saya kayak mengasingkan diri sendiri gitu, kayak jadi aneh gitu. Ketika itu kayaknya saya belum keluar dari FLP, tapi saya berpikir bagaimana untuk mendirikan komunitas yang mungkin juga menulis juga. Saya nggak tahu ide awalnya itu bagaimana, ketika itu saya lupa banget. Pada tahun 2010, 2011 gitu, saya mendirikan namanya Dilam, Dunia Lingkar Amatir Menulis. Jadi Dilam ini pada akhirnya lumayan terkenal juga ketika itu di kampus. Kita diundang untuk baca-baca puisi, meskipun sebenarnya kita nggak terlalu tahu teknik-teknik baca puisi. Pokoknya pede aja, pokoknya semangat aja, pokoknya kalau diundang kita tampil aja. Saya masih ingat ketika itu ada kayak seminar, orang-orang kudu bayar tiket. Misalnya kalau di kampus itu kan kayak 10.000, 15.000 gitu. Nah, itu kita enggak, karena kita sebagai bintang tamu. Jadi kita diundang, kita baca puisi, teriak-teriak, bergrup-grup lah, segala macam tampilnya entah kayak mana. Dan bagi orang-orang mungkin menghibur, dan I don't know exactly about that ketika itu ya. Saya benar-benar nggak terlalu ngerti juga puisi, tapi saya suka baca puisi memang gitu. Jadi ya udah kita tampil, akhirnya kita dapat snack box, kemudian kita dapat sertifikat gratis, dan kita istimewa gitu ya, kayak Cherry Bell. Jadi, bagaimana saya mendirikan Komite Pena Terbang nih intinya. Jadi saya cerita dulu, saya backgroundnya di mana. Jadi biar teman-teman tuh kayak, oh kok dia berani-beraninya
mendirikan komedi pernah terbang, siapa dia punya pengalaman apa, biar gak kayak gitu ya. Jadi kayak saya harus kasih tahu dulu backgroundnya bagaimana pada ini saya memutuskan untuk mendirikan komedi pernah terbang. Nah, saya ini telat tamat kuliah. Jadi teman-teman saya itu ada yang paling cepat itu tamat 2012. Nah, itu rata-rata 2013, tapi saya tamatnya Januari 2014. Jadi telat banget. Padahal saya adalah ketua tingkat, saya aktif banget di kelas, dan saya gila-gilaan gitu, dan dosen-dosen bilang saya pintar. Ya, tapi sebenarnya kayak lebay gitu sih. Kayak ada kalau misalnya tuh kayak diskusi saya angkat tangan, kalau ada ini saya jadi ketua ininya, ketua grupnya gitu-gitulah. Karena sebenarnya itu lagi-lagi sebenarnya bukan karena saya pintar, tapi teman-teman saya tidak berani, takut salah. Kalau saya bahasa Inggrisnya seperti apapun hajar terus. Dan karena memang juga saya suka bahasa Inggris kan, kalau sedikit-sedikit nggak banyak sih, saya lumayan bisa juga lah bahasa Inggris gitu. Teman-teman saya kan banyak nggak berani mencoba gitu. Jadi saya telah tamat. Nah, I feel frustrated about that gitu. Sampai suatu ketika kayak keluarga saya itu udah terserah lo, pokoknya we don't care about you, mau nggak tamat, mau selamanya lo di kampus, mau pakai tongkat lo ke kampus jadi kakek-kakek, we don't care. Pokoknya kalau lo nggak mau selesai kuliah, we don't care about you, it's about you, it's up to you lah. Pokoknya gitu ya. Oh my god, gitu. Keluarga saya sudah nggak peduli lagi. Kakak saya udah bilang kayak gitu. Jadi kakak yang paling inspirator banget, jadi inspirator dalam saya itu yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 dia punya pendidikan juga gitu. Kebetulan pernah juga kuliah bahasa Inggris gitu. Saya pernah bicara di video-video sebelumnya gitu. Jadi dia udah ngomong kayak gitu tuh. Padahal dia yang benar-benar kayak peduli banget tentang pendidikan saya, yang dari dulu juga beliau yang kayak berjuang bagaimana kakek saya harus ngasih uang terus sama saya untuk kelanjutan sekolah saya gitu. Jadi, nah ketika saya sebelum tamat itu kakek saya kan sudah meninggal, dan kakek saya sudah meninggal, dan kakak saya itu bilang kayak, ya terserah lo deh gitu. Kalau udah terserah itu kan kayak kembali ke kita lagi ya. Kalau kita nggak ada lagi orang yang dorong, maka tidak ada pendorong yang terbaik di dunia ini kecuali diri Anda sendiri gitu. Nah, ketika saya putus asa seperti itu, saya masih ingat orang-orang kayak ngumpulin judul gitu, judul skripsi. Dan saya tanyain, lu udah berapa judul? Gue 10 judul. Dan hasilnya gue ditolak gitu. Kayak, oh kau ditolak? Terus aku gimana ya gitu. Terus saya tanya lagi orang lain, terus ditolak lagi, terus ditanya lagi, saya gitu. Banyak teman-teman saya yang ditolak, jadi saya stres, saya kumpulin penolakan-penolakan orang itu, padahal saya belum nyoba sama sekali gitu ya. Jadi ketika saya coba, akhirnya saya diterima cuma 2 judul, saya diterima 1 ketika itu. Dan setelah itu ternyata ada dosen yang bilang, lu tuh cuma cerita begini, tapi lu nggak tahu gimana caranya. Bagaimana sesuatu itu bisa terjadi tanpa kita ketahui caranya, itu nggak bisa deskripsi. Jadi kamu harus benar-benar tahu step-stepnya, langkah-langkahnya, apa yang dibahas, bagaimana begini, bahan-bahannya seperti apa gitu. Akhirnya kayak saya frustasi gitu, kayak oh my god gitu. Dosen saya yang materi pembimbing saya itu memang senang banget dengan materi saya, tapi ketika saya cari di internet memang nggak ketemu. Itu tuh materi itu kayak udah lama banget, tahun-tahun lawas gitu kan. Itu kan nggak boleh juga. Kalau tempat Anda juga mungkin ya nggak boleh pakai tahun-tahun lawas untuk menjadi referensi skripsi gitu. Jadi akhirnya kayak udah kayak gitu saya galau, dan I want to have some money gitu. Akhirnya saya kerja di apotek. Ketika itu gajinya 300.000 pemirsa, pada tahun 2012 awal atau apa ya. Jadi saya kerja di situ. Actually I really like chili, I like spicy food gitu. Saya suka banget yang namanya makanan pedas, karena ayah saya Mandailing, dan di tempat saya itu banyak sekali orang makan pedas, kemudian makan yang asin-asin gitu juga sih. Terus saya adalah pangeran tidur. Sampai sekarang saya suka banget yang namanya tidur, meskipun saya tidak memasukkan tidur sebagai hobi saya gitu ya. Jadi saya kerja di situ, di apotek itu. Nggak usah sebut merek, sorry. Pokoknya saya di situ, tinggal di situ tuh kayak nggak makan cabai gitu. Jadi saya galau dong, masa sih kayak kita cuma kayak makan ikan asin tanpa ada cabai-cabainya gitu. Terus saya pikir saya yang pintar gitu ya, tapi di situ saya harus lebih pintar lagi. Saya harus tahu ketika orang datang itu kayak harus mau beli ini, kita harus plok harus langsung tahu ini paramek, ini apa. Semua tempat-tempat obat-obat kita nggak boleh ngafal. Kita harus tahu langsung di mana tempat obatnya ketika orang mau beli obat itu. Dan yang lebih parah lagi, kita kayak harus jadi konsultan
apa sih, kesehatan atau apa sih namanya, kita kayak dengerin dulu, udah kayak dokter aja sih profesinya gitu. Jadi kalau orang datang misalnya, bapak sakit apa gitu, nggak boleh kayak beli Paramed. Oh ya, langsung kita kan langsung kasih Paramed, nggak kayak gitu. Bapak sakit apa? Saya pusing. Oh pusing pak. Oh sejak kapan ya pak bapak pusingnya? Oh 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Udah minum obat apa aja? Udah minum ini, udah minum itu, udah. Oh iya, kalau gitu bapak cocoknya ini deh gitu. Jadi kita harus tanya dulu, bercerita dulu sama konsumen kita, baru kita ngasih obat. It's hard for me. Udah nggak boleh makan cabai, tidur siang saya harus hilang, kemudian saya harus plak harus langsung tahu tempat-tempat obatnya, dan kemudian saya kayak harus jadi konsultan gitu bagi mereka. Saya nggak boleh langsung kasih obat gitu. I will be hands up gitu. Tapi ketika itu kayak nggak hands up sih, sampai suatu waktu bapak pembimbing saya itu, dosen pembimbing saya datang dan dia beli kaget. Oh, you jualan obat. Oh, that's good, amazing. You go ahead. Gitu-gitu kayak, saya udah nggak nongol-nongol ke kampus, tapi bapak ini kok bilang, oh maju terus jualan gitu kan, kayak, kok gitu sih gitu ya. Harusnya bapaknya suruh saya kayak udah ngaku gitu, Pak maaf ya Pak, saya udah lama ke kampus, soalnya saya nggak ketemu materinya Bapak, mohon maaf ya, janji saya bakal datang ke kampus, maaf ya Pak, ampun ya Pak, ampun DJ gitu pokoknya itu akhirnya kayak ketika bapak tuh pergi, kayak saya tuh kayak sedih, kayaknya saya harus benar-benar harus kelarin skripsi saya, ini harus jadi gitu. Jadi dari situ saya berpikir bagaimana caranya agar saya dapat uang. Nggak mungkin 300.000, enggak, karena di tempat itu saya gajinya 300.000, tapi saya dapat kerja yang saya bisa tidur, dan saya bisa makan cabai lah, kemudian saya nggak harus dianggap bodoh karena saya nggak tahu langsung plak gitu tempat obatnya, harus plak gitu kan. Ya udah, jadi kayak do something lah gitu. Nah dari situlah ide saya muncul. Sebelum itu tuh saya memang sudah pernah ya kan kayak juara 1 menulis puisi tingkat mahasiswa Riau, saya masuk koran ketika itu, dan saya juga udah beberapa karya saya sudah dibuat di media dan sudah ada koran, bahkan sudah ada buku yang memuat karya saya gitu ya. Saya pikir saya harus mendirikan sesuatu yang sesuai dengan hobi saya, dan saya dapat uang, dan yang kepikiran ketika itu adalah puisi. Nah akhirnya saya bertanya kepada teman saya namanya Astina Putri. Terima kasih Kak Astina Putri yang udah bantu saya untuk mendirikan komite pena terbang ini. Akhirnya komunitas ini eksis di berbagai daerah di seluruh Indonesia, dan itu berkat kakak juga, Kak Astina Putri, yang udah percaya ide-ide saya. Saya tanya, kenapa sih lo mau ikut gua gitu, bantuin gue sebarin formulir, ngajakin orang-orang, rayu orang-orang untuk gabung kompetitor, dan dia bilang, I thought you are crazy. Dan crazy kamu tuh kayak kreatif, memang butuh dukungan gitu. Jadi pertama kita dirikan itu nggak tahu bulan pastinya, tapi pada akhirnya kita membuat hari jadi kompetitor itu pada tanggal 21 Februari 2012. Saya punya karya-karya yang sudah saya print, ada formulirnya, kemudian ada koran-koran saya bawa yang memuat karya saya, kemudian ada buku-buku ya, kemudian ada buku-buku yang memuat karya saya juga. Jadi kita ketika itu promosi lah di UWR. Promosinya gimana? Assalamualaikum adik, gitu kan. Waalaikumsalam. Siapa lo? Lo siapa? Nah, artinya kayak orang kan nggak kenal kita, pasti heran juga kan ketika kita tiba-tiba nyapa gitu. Maaf ya dek ya, iya adek UWIR ya, saya juga UWIR loh, sama kok kita deh. Ada jurusan apa? Kenapa sih nggak kayak jurusan saya, penting banget, lu siapa gitu? Oh iya deh, saya mau masuk NST. Jadi gini deh, adek suka nulis nggak? Nulis apa gitu? Ya waktu SD mungkin diary deh, enggak lah ya, sorry lah ya, nggak level nulis diary, lebay banget, gitu-gitu kan, kayak sih gitu. Nah beberapa di antara mereka ada yang nulis diary, tapi kita tuh kayak nggak nyerang. Oh ya nggak apa-apa kok, tapi kayak dia pasti punya Facebook. Ya punya dong, hari gini masa nggak punya Facebook, masa lo baik banget? Gimana sih bang?
abang ini sosok gaul tapi masa Facebook nggak punya? Ya maksud abang juga punya Facebook. Kita boleh dong saling-saling add gitu. Nanti kita inbox-inboxan gitu ya. Kayak nggak gitu banget sih, nggak inbox-inboxan gitu sih. Cuma saya bilang iya gini aja. Mungkin ada nih sedang nunggu dosen. Bener banget, bentar lagi masuk. Bye-bye gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Kita mau promo dan tiba-tiba dia udah katanya masuk lah apalah. Ada kayak enggak lah bang, maaf banget lah gitu. Ada yang kayak gitu, kayak kita secara jauh loh gitu. Jadi ya udah, pokoknya kata-katanya gini, saya gambarin aja kata-katanya. Assalamualaikum ade gitu. Oh ya, ada apa bang? Oh ya, kita nih ada ini ya, ada suka nulis nggak? Ya nulis apa ya? Ya kalau misalnya ada mungkin nulis diary, mungkin pernah ngisi mading di sekolah gitu. Nggak pernah tuh, ya nggak apa-apa. Tapi ada punya Facebook ya? Punya dong, hari gini gitu. Ya udah, mungkin ada pernah update status, ya pasti dong. Nah, status-status itu sudah saatnya kita bisa bukukan, dan dari status-status itu barangkali ada menginspirasi orang-orang. Nah, kita harus belajar nih, kalaupun ada misalnya, kebetulan kita nih komunitas puisi ada ya, komunitas pernah terbang. Kalaupun misalnya ada yang nggak suka puisi, barangkali di sini nih ada bisa menulis dan ada tuh karyanya tuh yang statusnya itu jadi luar biasa banget, bisa menginspirasi orang, pokoknya bisa menyentuh banget gitu. Oh ya, benarkah? Sungguh terlalak gitu kan. Ya benar dong gitu, makanya kita punya komunitas ini gitu. Akhirnya kita ajakin mereka, banyak orang yang menolak, tetapi di antara mereka ada yang jadi. Maka jadilah angkatan 1, itu bayarnya 15.000, isi formulir bayar 15.000, dan setiap minggu mereka wajib hadir, bukan wajib, ya wajib hadir minimal 1 kali seminggu. Jadi kita ada Senin, ada Kamis dan Jumat, ada 3 hari. Nah, setiap kali mereka datang, terserah mau ngumpul doang, mau belajar atau apa, mereka harus bayar Rp5.000. Kenapa Rp5.000? Ya, of course, saya pengen nyamain puisi dengan kursus bahasa Inggris, matematika, dan bimbel les-les lainnya yang dapat uang. Saya pengen banget seperti itu. Makanya saya meminta mereka untuk membayar setiap pertemuan itu 5.000. Nah, ketika itu ada namanya Riko Yuandana Junior, ada Ria Dwi Sutriani, ada Laura Fitri Indrasari, ada siapa lagi? Ada beberapa lah, lumayan banyak. Ada Nia Safrinda, ada banyak lah ketika itu. Nah, ketika saya sudah mendirikan itu, jadi kayak Asina Putri ini kayak semangat datang, tapi kayak ini ya, kayak ngajar tuh hampir enggak, cuma nyemangati ayo kita nulis gini gitu. Kayak Asina Putri itu kayak gitu. Tapi kayak kalau ngajar tuh masih agak belum, karena kakak tuh juga semangat nulis aja tapi masih belum benar-benar punya karya yang gimana gitu. Nah, akhirnya kita mengundang guru, tambahan guru itu Maimun Nasution. Kalau teman-teman cari di Google itu puisi-puisi Maimun Nasution, banyak banget yang di Kompas, teman-teman. Ada Maimun Nasution, ada Delpi Adri ketika itu, dan ada juga kita punya namanya guru paruh ya. Guru paruh itu yang nggak ngajar jarak jauh tapi mendukung gitu. Ada guru cakar gitu. Jadi kayak kita benar-benar seperti burung ketika itu ya. Ada Makmur HM juga gitu. Jadi kayak Maimun Nasution, ada Delpi Adri itu kayak ngajar, sering kali ngajar anak-anak, berganti-gantian lah kita gitu. Nah, tadi komuniti penerbang ini kan kayak punya slogan, menulis dunia, menerbangkan nama, kebaikan tujuan utama gitu. Jadi saya selalu mengatakan kepada anak-anak, tidak ada anak-anak komunitas ya, tidak ada yang perlu Anda takutkan kecuali diri Anda sendiri dan Tuhan. Maka tidak ada yang berhak membatasi Anda. Terbanglah seperti burung yang bebas di angkasa. Anda tidak dalam sangkar emas, Anda tidak makan yang enak-enak, tapi Anda bebas. Tidak ada yang bisa menghalangi Anda. Terbanglah sebebas-bebasnya. Makanya komuniti penerbang. Nah, kemudian tentang community ini juga, karena saya kan kayak nggak tahu lah kenapa saya suka kayak bahasa Inggrisnya orang Malaysia ya, kayak community gitu, lucu aja kadang-kadang saya buat itu, karena saya kan memang jurusan bahasa Inggris. Kemudian pena itu nun wal qalami wa ma yasturun, karena saya Islami banget ya, terutama waktu itu saya Islami banget, dan sampai sekarang tuh saya merasa kayak makhluk yang religius juga, kayak senang berbicara tentang agama gitu. Jadi itu dalam Al-Quran ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
khalaqal insana min 'alaq, iqra allazi 'allama bil qalam, ada kolam kata pena gitu ya. Jadi kayak nun wal qalam wasturun, kemudian iqra allama bil qalam allazi 'allama bil qalam gitu. Jadi pena gitu adalah simbol kita hidup ini nggak bisa lepas dari yang namanya Tuhan. Terserah agama Anda apa, tapi Tuhan memang harus ada di setiap sisi kehidupan kita. Menurut saya, jika Anda tidak sepakat ya tidak apa-apa kan. Tidak harus sepakat juga kalau Anda memang tidak ingin sepakat gitu. Nah kemudian ada terbang. Jadi kan imajinatif banget. Awal sejarah menulis saya itu memang dimulai dari dongeng-dongeng ibu saya. Jadi karya-karya saya itu tanpa banyak membaca buku, karya-karya saya diterima di berbagai media ketika itu sejak 2010. Jadi saya pikir saya adalah imaginative man gitu, imaginative. Iya, saya kayak merasa adalah laki-laki yang imajinatif, manusia yang imajinatif gitu. Jadi kayak community, pada sekumpulan orang-orang yang pengen membebaskan mimpinya sebebas-bebasnya untuk menggapai mimpinya, menjadi siapa saja yang diinginkan, terutama menjadi dirinya sendiri. Itu pasti harus menjadi diri sendiri, tapi kayak nggak perlu ada yang ditakutkan. Yang perlu ditakutkan hanya Tuhan. Yang membatasi kita tuh hanya Tuhan dan diri kita sendiri gitu. Jadi itu Komite Pena Terbang. Nah awal berdirinya itu hanya anak-anak Universitas Islam Riau. Anak-anak Universitas Islam Riau, dan ditambah ketika itu ada Yuandana Junior ketika itu dari Pelita Indonesia, kampus Pelita Indonesia, dan ada Dian Komalasari ketika itu baru mau masuk UIR kampus saya gitu. Nah gitu tuh, kita lebih ketika itu kita seringnya dibuat di kompas.com, anak-anaknya di Ekspresi, Riau Post ketika itu kayak di media-media online gitu ya, kayak gitu teman-teman ketika itu lumayan berhasil juga, sampai akhirnya kita kayak off dulu. Saya lupa kenapa off ketika itu. Dan ketika kita mendirikan angkatan 2, akhirnya yang gurunya Delpi Adri itu ada beberapa kali ada, Bang Maimun juga ada, tapi di tengah jalan kayak udah kayak Bang Maimun itu aja lagi yang ada. Nah sempat ketika itu bilang orang itu ketika kita lagi vakum-vakumnya mau angkatan 2 nih. Jadi di Komputer Pusat ini Pekanbaru nih ada angkatan 1, angkatan 2 gitu. Mau buat angkatan 2 itu kayak teman-teman bilang, ngapain sih harus bayar-bayar gitu kan. Ya nggak harus bayar-bayar juga kali gitu. Saya pernah mendirikan namanya Dunia Lingkar Amatir Menulis karena itu gratis, orang sepele, karena dia kayak nggak merasa ada apa gitu kan. Meskipun cuma 25.000, menurut saya itu efektif untuk menganggap orang ini saya bayar loh gitu, ini komunitas saya loh untuk masuk ke sini. Kemarin saya begitu semangat sampai saya bela-belain bayar gitu. Nah akhirnya karena mendengarkan pendapat teman-teman itu, ya udah saya bilang, ya nggak apa-apa sih, gratis, asal teman-teman mau dong datang tetap jadi guru, jangan cuma saya aja yang jadi guru. Ketika itu saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah macet-macet ya, angkatan 2 itu kita mulai melebar, bukan saja anak dari kampus saya Universitas Islam Riau, tapi sudah mulai dari Universitas Riau yang itu universitas negeri yang nomor 1 lah di sini. Kemudian ada juga dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim gitu. Jadi udah mulai beragam tuh, udah 3 kampus gitu. Nah di angkatan 2 itu kita lebih kenal dengan nama, kalau di angkatan 1 tuh kayak prestasi-prestasinya gitu, dimuat di berbagai media anak-anak itu ya. Yang di angkatan 2 ini kita kayak prestasi itu pasti, tapi lebih kayak terasa tuh menurut saya itu adalah kekeluargaannya. Kekeluargaannya itu lebih kepada ini ya, kita makan-makan gitu, ada yang bawa nasi doang dari rumah, ada bawa air doang, ada bawa kerupuk doang, kita makan, kemudian kita makan di pelapin blok gitu. Nah Komite Penerbang ini karena memang menganggap kita adalah burung manusia yang memang kayak apa ya, kayak pokoknya kita nggak harus kayak sok-sokan harus duduk di misalnya di tempat yang super bersih, enggak. Kita duduk di tanah pun mau, di rumput-rumput mau gitu. Pokoknya yang penting kita berkarya, kita menulis, karena kita bukan apa-apa. Kita harus benar-benar beda dengan komunitas-komunitas lain yang kita tidak dari seminar ke seminar lah misalnya, apalah misalnya seperti itu gitu.
Yang paling disenangkan teman-teman di komuniti penerbang ini biasanya adalah ketika momen mengirim karya ke media. Jadi banyak teman-teman ini bahkan nggak punya email. Dan dia nggak tahu banget gimana cara ngirimnya, itu kita ajari semua. Kita kasih laptop, bahkan kita ngetikin tuh. Apa yang dia ngerti itu kita bantu ketikin, puisinya kita beresin gitu. Jadi kayak, oh my god, saya benar-benar diajarin nih di sini gitu. Jadi di angkatan 2 kita lebih kayak sering makan-makan, ketawa-ketawa bareng, karena kita lebih luas lagi. Nah akhirnya itu di MTQ ketika itu, jadi angkatan 1 itu di Universitas Islam Riau, di belakang perpustakaan kampus saya, duduk di Papindok. Kemudian yang angkatan 2 kita di MTQ. MTQ itu kayak tempat orang olahraga lah, inilah, dan banyak anjungan-anjungan berbagai daerah di Provinsi Riau di situ. Ketika itu masih bagus banget gitu. Nah kita duduk-duduk di situ belajar, kadang di bawah pokok-pokok sawit gitu. Nah lebih kepada kekeluargaannya. Yang angkatan 3 muncullah kayak namanya Eko Lagi Araman, Rapina Semesta gitu. Dan di situ kita jangkauannya lebih luas lagi. Mungkin media tidak sebanyak yang angkatan pertama itu, kayak cepatnya itu tidak seperti itu. Kita kayak pelan-pelan tapi terus jalan, dan kita mulai merambah ke luar Riau. Jadi anak-anak mulai dimuat di Medan Bisnis, di mana gitu. Dan pada angkatan ini kita punya tempat di namanya Perpustakaan Suman HS. Ini perpustakaan termegah se-Asia Tenggara, ada di Pekanbaru. Kita duduk di situ. Dan kalau teman-teman tahu Suman HS itu siapa? Suman HS itu adalah bapak cerpen Indonesia. Dianggap kalau tidak salah itu adalah yang pertama, ya pokoknya bapak cerpen modern atau apa gitu, dan beliau berpengaruh banget, sastrawan yang berasal dari Riau, Suman Hasibuan namanya ya. Jadi itulah nama perpustakaan di sini. Nah di situ kita duduk di situ. Kenapa sih kita di situ? Karena saya punya kendala dengan pengetahuan anak-anak komite penerbang yang kayak kurang baca gitu. Nah, saya percaya menjadi seorang penulis memang harus banyak baca juga. Jadi kita harus dekat dengan yang namanya buku. Nah, di situ, begitulah sampai akhirnya pada tahun 2017 kita ketika itu udah punya WA ya, udah ada WA, kita masuk grup WA. Nah, akhirnya kita buka cabang ketika itu di Palembang. Bagaimana sih cara Palembang ini buka cabang? Teman-teman di sana cuma mengadopsi cara-cara yang ada di Pekanbaru. Bagaimana cara mengirim ke media, bagaimana cara menarik orang, bagaimana cara berkumpul, apa aja yang dibahas ketika kita kumpul. Yang seperti itu ya, seperti itulah yang kita inikan, yang kita ajarkan kepada teman-teman di komuniti penerbang cabang Palembang. Nah, pada tahun 2017 itu cabang Palembang. 2018 bukalah cabang yang kedua itu di Bali. Jadi ada komputer Bali gitu kan. Kemudian kemudian ada Jakarta, ada Semarang, kemudian ada komputer lirik gitu. Nah, komputer lirik itu lumayan jauh dari sini, ada sekitar 3 atau 4 jam perjalanan. Karena saya begitu semangat dan saya berharap di anugerah komputer kali ini ada namanya MZ Bilal. Ya, nama aslinya adalah Bilal. Kita nggak usah bilang nama aslinya itu karena dia kayak sensitif banget dengan nama itu. Jadi kita sampai untuk nyemangati dia bagaimana bisa mengumpulkan anak-anak. Kita bela-belain naik sepeda motor dengan Muhammad Putra ke lirik itu, sampai kita bermalam di situ, dan kita kumpul pada hari Minggunya di taman wisata ya, wisata alam. Ketika itu di situ kita ngajarin anak-anak bagaimana mereka semangat untuk menulis. Kita kasih beberapa hadiah sama mereka gitu. Begitulah kita pengen banget agar komunitas itu hidup gitu. Tapi kemudian hari satu dan lain hal, karena begitu sibuk mungkin ya, MZ Bilal tidak lagi melanjutkan itu. Kita juga pernah mau datang ke komputer Palembang naik sepeda motor hanya untuk menyemangati mereka. Tapi yang terjadi teman-teman ketika itu kayak nggak siap. Katanya kayak ada masalah gitu. Padahal kita udah semangat banget mau bela-belain datang ke Palembang naik sepeda motor. Sebenarnya itu ngeri banget sih, tidak sedekat yang kita bayangkan. Tapi ketika itu begitu semangatnya lah kita untuk berbagilah apa yang ada di pusat ini, ilmu, semangat segala macam. Nah, akhirnya itu panjang banget cerita itu. Akhirnya kita ada hampir di seluruh Indonesia. Ada 33 titik di seluruh Indonesia, meskipun banyak yang sekarang ini tidak aktif. Jadi untuk teman-teman yang ikut anugerah komputer pada tahun 2020, maka Andalah yang harus mengaktifkan itu semua agar kita terus menyebar, menerobos
orang-orang yang tidak suka membaca, orang-orang yang menulis puisi tapi nggak tahu gimana wadahnya, orang-orang yang menulis tapi merasa sendirian, nggak punya komunitas. Teman-teman yang ingin meraih anugerah Kompeter 2020, Andalah yang harus berjuang. Kita semua akan mendorong Anda melakukan yang terbaik agar sastra di Indonesia ini menjadi semakin berkualitas. Semangat untuk teman-teman. Nah, itu cerita panjang atau pendek sih, terserah, nggak tahu panjang atau pendeknya, cerita tentang Kompeter yang bagaimana penyebarannya gitu. Nah, sekarang saya pengen cerita tentang susah-susahnya saya di Kompeter. Jadi di Kompeter ini kayak apa ya? Saya tuh sering menghabiskan pulsa hanya untuk meng-SMS teman-teman untuk datang ke Kompeter. Nah, itu SMS diterusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Hanani? Udah lama nggak datang ke Kompeter. Datang dong ya, kita tungguin ya gitu. Terus dibilang nanti misalnya, aduh aku segan bang, aku gini. Nggak ada yang perlu disegankan, ini rumah kamu loh gitu. Kayak gitu. Banyak banget pulsa saya habis hanya untuk mengajak orang-orang datang ke komunitas. Jangan lupa datang ke komunitas. Nah, untuk menyebarkan komunitas ini, saya bepergian hampir di seluruh kampus di Riau. Saya pergi ke UIR kampus saya pergi ke kampus Unilak, saya pergi ke kampus UIN Riau, UIN Suska Riau, saya pergi ke kampus Muhammadiyah, saya pergi ke kampus Tabrani Rap, saya pergi ke kampus UR. Seluruh kampus besar di Riau ini sudah saya datangi hanya untuk mengajak orang dan percaya menulis puisi itu keren. Dan Anda tahu bagaimana saya mendatangi kampus-kampus itu, bukan naik sepeda motor, bukan punya kendaraan sendiri. Dan ketika itu hidup saya juga susah, ya susah banget. Bahkan suatu waktu saya nggak punya pekerjaan, tapi saya begitu semangatnya untuk mengajak orang-orang agar suka puisi dan mau menulis. Tahukah Anda, ketika saya datang ke kampus-kampus itu, seperti di awal sekali saya katakan, saya banyak ditolak. Orang menganggap saya aneh, dalam tanda kutip mungkin orang menganggap saya gila. Bagaimana saya pertama ketemu orang, agar orang tertarik dengan komite penatebang, saya baca puisi. Dan ketika saya baca puisi, saya ditinggalin gitu aja. Dan ada banyak hal. Tapi saya belajar ketika saya pergi ke Jawa, pertemuan penyair pada tahun 2012, dan setelahnya 2014 tidak salah, atau kapan lah itu saya naik bus, saya melihat di situ orang-orang yang jualan makanan itu tuh masuk ke dalam bus, kemudian itu dibagikan dulu semuanya, setelah itu baru dia promo. Ini makanan arem-arem enak banget, harganya murah, pokoknya itu menunda lapar dan membuat Anda seperti kelihatan jadi artis gitu-gitu. Nah, itu saya belajar dari situ, kayak saya belajar bahwasanya kita harus nyodorin dulu biar agar orang tahu. Akhirnya saya promosikan komentar itu, saya kasih formulir dulu ke orang-orang, saya kasih formulir, terserah orang bakal baca atau tidak, baru saya jelasin. Dan banyak sekali yang saya dapatkan penolakan, formulir itu dikembalikan. Tapi saya percaya di dunia ini sebenarnya penolakan itu penting bagi hidup kita, karena dari situ kita akan menjadi pribadi yang kuat, kita akan mengerti kita harus mencari cara lain untuk menarik orang-orang. Dari situ juga kita mengerti hidup ini tidak mudah. Lu pikir lu siapa bisa mempengaruhi orang gitu. Jadi saya kayak semangat gitu. Nah, ketika saya ditolak, saya berpikir begini, nggak apa-apa kamu ditolak hari ini, mungkin 20 tahun kemudian akan ada orang yang tertarik dengan komunitasmu, atau mungkin kamu tidak perlu nyari-nyari orang, tapi orang sendiri yang datang gitu. Nah, itu yang saya inikan gitu. Betapa penolakan itu akan membuat kita semakin kuat. Ketika orang cemes saya, ketika orang menganggap saya aneh, apa segala macam, itu adalah konsekuensi yang harus saya inikan gitu. Nah, saya bepergian itu naik angkutan umum, jalan kaki. Nah, setelah naik angkutan umum itu di kampus itu saya jalan kaki capek banget. Kadang saya sampai nggak punya uang untuk beli air minum, karena memang nggak punya uang. Saya cuma datang ke situ tuh kayak modal-modal ongkos doang, dan itu jalan kaki jauh-jauh. Dan saya banyak ditolak. Kadang-kadang seluruh kampus itu saya nggak dapat apa-apa pernah. Tapi ada juga yang saya dapat gitu. Nah, kalau dapat itu alhamdulillah saya ada rezeki, karena yang dapat itu kan kita dibayar 25.000 ya satu formulir itu, dan dia bakal gabung di apa itu perpustakaan itu gitu. Nah, itu saya itu seperti itu, perjuangannya seperti itu, dan saya pikir ya saya nggak tahu bakal sebesar ini pada akhirnya Kompeter. Ketika saya ditolak, saya mengerti penolakan itu memang mutlak, dan itu nggak perlu ada yang disedihkan. Terlalu lebay kalau Anda sedih. Hidup ini tidak seluruhnya baik-baik saja. Kalau Anda pengen menjadi pendobrak, Anda harus punya mental yang biasa didobrak juga. Maksudnya kayak something like that lah gitu.
Nah, akhirnya pada tahun 2018 itu kita mulai menyebar, dan saya nggak pernah mengerti. Akhirnya saya menjadi tokoh di komputer sebagai pembina komputer, dan orang-orang pada banyak masuk komputer. Seperti misalnya nih di grup komputer Indonesia sampai teman-teman antri mau masuk. Nah, terlepas apakah Anda mendapatkan pelajaran yang luar biasa atau tidak, tapi ketika Anda masuk di komputer, saya merasa bahwasanya Anda bagian dari diri saya. Mungkin Anda harus bisa mengganggu saya dengan alasan komputer gitu. Soalnya saya paling tidak suka diganggu orang, paling tidak suka di chat orang pribadi, apalagi saya nggak kenal, saya nggak nyaman. Tapi kalau Anda katakan Anda komputer, terus saya mau banget gitu. Nah, begitulah perjalanan komputer sampai pada detik ini. Banyak banget anak-anaknya. Ada Muhammad Putra yang sudah pergi ke Eropa, 3 negara kalau tidak salah. Ada Mulia Jamil juga yang kemarin memang tidak bagian dari puisi kayak Mulia Jamil itu pergi, tapi ada baca-baca puisinya juga dia di situ, kayak dia pernah bagian daripada komputer juga gitu. Ada Hanani yang kemarin menang Event Hunter Indonesia, pergi ke 5 negara di Eropa gitu. Jadi teman-teman, mungkin kesimpulannya adalah siapapun Anda yang pengen masuk ke Komite Penerbang, ayo masuklah di sini. Saya punya cita-cita kalau Anda masuk di komputer itu Anda melek baca, mau membaca, dan Anda yang nulis puisi itu alay-alay menjadi tidak alay lagi. Yang nulisnya kayak suka-suka kamu, mungkin kamu singkat-singkat, menjadi tidak kamu singkat-singkat lagi. I want to say that jika kamu pengen menjadi pejuang, maka kamu harus tahan banting. Menjadi orang hebat bukan berarti tidak pernah jatuh. Tapi menjadi orang hebat adalah ketika dia terjatuh, dia selalu bangkit. Bangkit komputer, semangat. Terbanglah mengelilingi dunia. Dan jangan pernah berhenti mengapakkan sayap karya-karyamu agar dunia tahu. Dari Indonesia ada kita yang mengubah dunia. Komputer, salam tinta sejiwa. Jangan lupa berprestasi. Salam sayang. Bye-bye.